Oppo. Akhirnya setelah kemarin ya, banyak dapat bola panas. Kali ini, bener dong, mereka akhirnya comeback nih ya dengan HP yang bisa jadi saving grace-nya Oppo di tahun ini. Yes, ini dia Oppo Reno. Salah. Oppo Find X8 series. The flagship is back. Oke, setelah 2 tahun absen di pasar Indonesia, Oppo akhirnya ngerilis lagi flagship mereka, yaitu seri Find X series di Indonesia. Dan ini langsung 2 sekaligus. Find X8 5G regular dan ada Find X8 Pro 5G. Gue udah nyobain kedua HP ini, tapi gue fokus ke yang versi X8 Pro ya di video ini. Jadi langsung aja, ini dia ada 8 hal yang harus kalian ketahui dari HP ini. Let's go! Oke, sebelum gue mulai, buat kalian yang pengen beli Oppo Find X8 series, ini bisa dicekin di Blibli. Karena di Blibli ada exclusive offer worth up to 12 juta rupiah. Ya, ada mulai dari cashback up to 1 juta, ada cicilan 0% bebas biaya up to 12 bulan, plus ada voucher My Oppo, dan bisa pilih salah satu gift lagi dari 3 pilihan yang kalian bisa lihat di sini ya. Jadi langsung aja cek link paling pertama di kolom deskripsi buat info lengkapnya di Blibli. Oke, kita quick unboxing dulu aja. Jadi ini dia untuk box dari Oppo Find X8 dan X8 Pro ya. Nah, kita unbox yang versi Pro dulu karena ya sebenarnya isinya kurang lebih sama, cuma bedanya ada di bagian ini. Kita dapat semacam stiker untuk nutupin lubang-lubang pas ganti screen protector nanti untuk versi yang Pro-nya. Sisanya kurang lebih mirip-mirip, ada buku kitab-kitab, kita dapat silikon transparan yang standar ya. Dan ini dia untuk HP-nya yang nanti kita akan buka belakangan. Terus ada belakangnya lagi ada charger SuperVOOC 80 watt dan kabel USB-A ke USB-C, dan ini dia untuk Oppo Find X8 series. Yang versi Pro ini yang gue pegang adalah warna Pearl White, dan yang regular ini namanya Star Grey ya. Jadi Star Grey ini mirip-mirip sama warna titanium kayak gitu. Nah, berikut varian warna yang ada buat kedua HP ini sekalian varian RAM dan storage-nya. Oke, poin kedua, kita ngomongin desain dan build quality dari kedua HP ini. Nah, untuk Find X8 yang reguler, memang desainnya lebih kekinian ya, dengan flat edges atau sisi-sisi yang rata. Kalau yang versi X8 Pro ini masih mempertahankan desain ciri khas dari zaman Find X mereka sebelumnya ya. Samping-sampingnya curve, sampai ke frame dan ke layarnya juga. Ukurannya sedikit lebih gede dari yang reguler ya, dan yang bagian belakangnya ini juga kalau dirasain finishnya juga beda. Yang X8 reguler ini halus, sedangkan X8 Pro ini ada tekstur yang bisa dibilang kasih kesan mewah lah gitu. Nah, detail di bagian frame-nya justru kebalikannya nih. Kalau yang reguler dia ada tekstur kayak brush gitu, sedangkan yang Pro itu smooth ya. Sampai menurut gue nih agak licin kalau nggak pakai case. Dan di keduanya sendiri ada physical alert slider, tapi di versi Pro ini ada satu tombol ekstra, yaitu kayak shutter kamera ya, berupa sensor haptics yang dikasih nama oleh Oppo namanya Quick Button. Fungsinya nanti kita bahas lengkap di bagian kamera. Nah, secara build quality sendiri, katanya konstruksinya dia udah pakai Oppo Armor Shield, yang mana kita udah pernah coba sebelumnya, kan kita udah uji tahan jatuh, tahan digiles mobil, plus juga ada IP rating yang paling badak ya, IP68, IP69, yang mana aman disemprot pakai semprotan jet air atau air jet sekalipun. Next kita bahas soal screen layarnya ya. Nah, di Find X8 yang reguler ukurannya itu 6,59 inci, yang versi Pro ini 6,78 inci. Bezelnya sendiri yang versi reguler sedikit lebih tipis, 0,45 mm, bedanya ya di antara keduanya. Kemungkinan dikarenakan panelnya flat yang dipakai sama versi reguler dibandingkan curve ya. Curve jadi ada butuh space lebih untuk ya lengkungannya di versi Pro ini. Panelnya udah pasti pakai OLED yang mana peak brightness-nya bisa sama-sama up to 4500 nits di kedua device ini. Nah, PWM dimming-nya nih, yang mana tinggi banget juga, walau di sini versi regulernya punya specs lebih tinggi dibandingin versi Pro-nya, mungkin karena curve panel tadi ya. Nah, PWM dimming rate ini tuh bikin layar HP jadi lebih enak dipandang mata dan minim flickering. Yang biasanya tuh flickering tuh bikin mata cepet capek, jadi ini nggak cepet bikin capek. Nah, perbedaannya lagi adalah di jenis panel, di mana versi yang Pro ini dia pakai panel LTPO, yang mana refresh rate-nya variabel dari 1 sampai 20 Hz, jadi bisa turun sampai 1 Hz. Tapi keduanya refresh rate-nya udah sama-sama 120 Hz, resolusinya Full HD+, dan ada fitur namanya Pro XDR, yaitu untuk Ultra HDR mode. Nah, ada 3 screen color mode favorit gue yang versi Pro, dimana kita bisa adjust color temperature sesuai selera kita. Lanjut, ke poin berikutnya adalah si Hasselblad Master Camera System. Yes, kamera bisa dibilang jadi selling point paling utama dari HP ini. Nah, Oppo di kasta HP tertingginya ini ya, berkolaborasi dengan Hasselblad melahirkan tadi yang namanya Master Camera System. Nah, perbedaannya adalah di versi reguler, kameranya ini tuh cuma 3, kalau versi Pro ada 4. Berikut untuk detail
lensa dari tiap modul kameranya. Nah, Oppo sendiri nyebutin si desain kamera ini dengan nama Cosmos Ring Design ya. Dan satu yang gue notice adalah kamera bump dari versi yang reguler itu lebih slim dibandingin sama versi yang Pro-nya. Tapi yang versi Pro-nya pun menurut gue ini masih tergolong slim juga. Mungkin dikarenakan ada periscope lens ya di versi Pro-nya yang mana biasanya butuh ruang lebih. Nah, dual periscope sendiri di versi yang Pro fungsinya itu biar kita setiap ngezoom kualitasnya konsisten ya. Dia ada periscope 3x sama periscope yang 6x. Jadi beda kalau kita ngomongin iPhone 15, 16 Pro Max itu kondisi dari 2x ke atasnya sampai ke 5x itu masih pakai lensa utama. Tapi kayak Samsung S24 Ultra, dia juga terlalu dekat jaraknya ya. Dari 3x itu ada lensa, 5x itu ada lensa. Jadi ini bisa dibilang zoomnya bisa lebih jauh dan kualitasnya lebih konsisten. Nah, hasil-hasil jepretannya kalian bisa lihat di sini ya. Bisa gue bilang ini kayak bikin gue nagih gitu jepret-jepret ya. Terutama di mode portrait. Ya, ini yang gue kemarin jepret-jepret pas gue dapet tugas di gereja jadi fotografer gitu. Dan ya ini bisa dibilang bokehnya semua cakep-cakep banget. Cuma yang gue notice awalnya adalah pas jepret itu kita kayak waktu nunggu hasilnya, kayak ada momen yang kita butuhin beberapa waktu gitu ya. Dan awalnya dia tuh kayak nunjukin foto yang agak ngeblur gitu, agak nggak jelas gitu. Tapi pas kelar processingnya, hasilnya kayak wow, kayak jauh banget gitu, kayak cakep gitu keluarnya. Oke guys, ini kita ngerekam video di mode portraitnya juga. Dan kalian sendiri bisa atur depth of field-nya tuh di awal. Cuma sayangnya resolusi ini cuma bisa mentok di Full HD 1080p aja. Tapi kalau kalian bisa lihat nih blurnya tergolong rapih banget ya. Jadi ini udah kayak ngevlog pakai kamera DSLR beneran ini. Depth of field-nya juga cukup rapi nih kalau kalian lihat di potongan baju ya. Nah, ini yang lagi agak panas. Tapi ya kalian bisa lihat blurnya overall rapih. There you go. Exposure-nya juga aman ya, skin tone juga oke. So ya, sayangnya itu aja sih nggak bisa resolusi 4K. Dan satu juga yang gue notice adalah dari kamera HP ini itu tuh responsif pakai banget. Ya kalau kalian buka kameranya ini super cepet ya. Terus jepretnya juga no shutter lag. Terutama ya kalau tadi kita pakai tombol quick button ini ya. Dan rasanya ini kayak HP yang paling cepet buka kameranya yang gue pernah rasain. Yes, jadi di versi Pro ini tuh ada shutter button yang dinamain Oppo sebagai quick button ya. Bisa dibilang mirip sama iPhone dengan kamera kontrolnya. Cuma secara fungsi agak berbeda ya, karena ini fungsinya terbatas. Dia ada 3 doang. Pertama, buat quick access ke kamera tap 2 kali. Buat jepret juga bisa, dan bisa buat ngezoom juga. Tapi sayangnya cuma bisa di mode landscape doang. Jadi secara fungsi cuma 3 itu aja. Lanjut, Oppo Find X8 series pakai chipset Dimensity 9400 yang mana ya ini sama ya di antara reguler sama yang Pro-nya. Chipset ini kelas tertinggi dari Dimensity yang mana baru banget dirilis awal Oktober kemarin ya, jadi masih fresh banget. Chipset ini pakai fabrikasi 3 nanometer yang katanya efisiensinya lebih hemat 40% dibanding pendahulunya. Hasil Antutu benchmarknya juga kita ngedapetin angka 2,1 jutaan yang artinya kenceng banget. Dengan Geekbench juga ini di angka single core 2700-an dan multicore di 8200-an. Nah kalau kalian lihat di grafis ini ya, angkanya bisa dibilang lebih tinggi dibandingin HP-HP flagship resmi Indonesia yang beredar saat video ini dibuat. Nah performa ini juga ditopang sama vapor chamber yang lumayan gede ya, yang pas kita tes sendiri suhu tertingginya selama kita tes benchmark dan gaming itu dapatnya di 42 derajat Celcius, jadi masih oke lah. Lanjut poin berikutnya, baterai. Yang mana ini adalah satu hal yang bikin gue tuh geleng-geleng dari HP ini ya. Karena dengan bentuknya yang bisa dibilang slim, kapasitasnya itu gede. Yang reguler 5630 dan yang versi Pro ini 5910 mAh, hampir 6000. Nah kapasitasnya bisa kayak gini katanya berkat teknologi yang didevelop sama Oppo dengan menggunakan teknologi namanya silicon carbon battery. Dan pas gue research, emang teknologi ini, silicon carbon, itu dipakai di beberapa smartphone. Dan yang teknologi ini bisa dibilang lebih ramah lingkungan dibandingin pakai bahan lithium gitu ya. Dan lebih aman juga dari overheating. Dan yang paling penting adalah dia itu lebih tinggi density energinya. Makanya di volume yang kurang lebih sama ya, silikon karbon ini bisa ngasih kapasitas baterai yang lebih besar, yang lebih tinggi. Ya selain kapasitas baterai juga, chargingnya juga kencang. Untuk adaptornya ini bisa sampai 80 watt Super VOOC dan compatible wireless charging dengan protokol AirVOOC 50 watt. Yang mana dia ada aksesorisnya sendiri namanya Oppo Mac. Dia nempelnya kayak MagSafe gitu.
Lanjut, nah ini satu hal yang menarik dari HP ini yang gua rasain dari awal pakainya adalah operating sistemnya, yaitu si ColorOS 15 berbasis Android 15 yang kerasa super duper smooth experience-nya. Klaimnya Oppo ini ada sekitar kurang lebih 800 animasi baru di dalam OS ini, dan ya ini kerasa banget sih tiap kali kita kayak geser-geser gitu ya, tiap kali kita buka aplikasi, itu kayak animasinya tuh kerasa smooth banget experience-nya. Jujur ini bikin gue agak mixed feelings gitu sih, karena secara experience harus gue bilang ini tuh kerasa improve dari ColorOS sebelumnya, karena animasinya kerasa semuanya tuh udah 120 Hz ya, jadi kayak optimize gitu. Cuma ya karakternya ColorOS tetap kerasa di sini tuh kental gitu, mulai dari icon-iconnya, colorfulnya, bold gitu ya, terus style control centernya, settings, dan secara keseluruhan ya OS ini masih kerasa ya ColorOS. Nah, bersama dengan si ColorOS 15 ini, Oppo juga berkolaborasi dengan Google untuk masukin banyak fitur AI, mulai dari Gemini sampai Circle to Search yang pasti kalian semua udah familiar ya. Jadi buat nyari-nyari itu akan lebih cepet ya yang ada di layar HP kalian. Nah, selain itu juga di bagian foto itu ada AI Photo Remaster yang isinya ada 4 tools ya, seperti satu AI Clarity Enhance itu biar foto jadi lebih tajam. AI Unblur buat foto yang ngeblur itu jadi lebih jelas. Kemudian ada AI Reflection Remover buat foto yang kena pantulan itu bisa jadi clean fotonya. Dan yang seru pastinya ada AI Eraser yang bisa menghapus objek mengganggu, atau misalnya ada photobomb di foto ya yang kita jepret itu bisa dihapus pakai fitur AI ini. Nah, yang gue suka pakai adalah namanya AI Toolbox, yang mana aktifinnya itu bisa lewat sidebar, yang mana dia juga kadang nongol otomatis atau ngedeteksi ketika dibutuhkan. Misalnya kita lagi baca artikel nih, dia bisa langsung di AI Summary untuk ngerangkum. Ada AI Speak yang bisa ngebacain artikelnya, misalnya kalian lagi kerja ya, bisa sambil dengerin aja. Sudah bisa dipesan di Indonesia. Dan ada AI Writer yang bisa ngebantu kita nulis email misalnya ya, dan pas gue tes sih oke banget hasilnya, bisa paragrafnya banyak. Kalau sebelumnya gue tes di Samsung itu cuma bisa 1 paragraf aja. Nah, yang terpenting adalah semua AI ini udah bisa pakai bahasa Indonesia juga. Jadi aman ya, bisa langsung diaplikasiin ke kehidupan kita sehari-hari lah. Dan satu lagi yang unik di sini adalah Oppo mengintegrasikan cross-platform sharing, yang mana dia ada fitur share ke iOS device langsung dari fitur sharingnya. Cuma memang di iPhone-nya kita harus download aplikasi namanya O+ Connect untuk bisa menerima file dari smartphone-nya Oppo. Dan poin terakhir ke-8 soal harga. Nah, ini yang akan diumumin bersama dengan video ini tayang, jadi kalian bisa cek di kolom deskripsi untuk detail. Cuma pastinya ya make sure juga dicek di Blibli karena bonusnya banyak banget ya. So, itu tadi video buat Oppo Find X8 series, terutama yang versi Pro-nya. Akhirnya flagship Oppo balik lagi ke Indonesia, dan segmen ini sih menurut gue bakalan lebih kompetitif ya, karena sebelumnya kan cuma itu-itu aja, Samsung atau Apple gitu. Dan ya so far impresi gue HP ini positif banget, terutama di bagian kameranya ya. Lumayan bikin nagih gitu kan, kayak gue bilang tadi, hasil jepretannya juga oke, dan setiap gue nunjukin hasilnya ke orang-orang, mereka pada bilang hasil fotonya ya bagus gitu, kayak persis pakai kamera profesional. Paling kalau ditanya kurangnya apa sih, sebelumnya mungkin gue akan bilang si OS-nya ya, tapi semakin gue pakai ColorOS 15 ini tuh kayak semakin enak gitu experience-nya ya, smooth banget, yang mana bikin gue kayak ya berubah pikiran nih soal Oppo. Jadi ya kalau nanti kalian udah cobain boleh juga di-share di kolom komentar. Oke, kira-kira next kontennya kita bahas soal kameranya lebih dalam gitu. Kalau setuju boleh di komen di bawah. Sekalian kalau ada lagi yang mau ditanyain juga langsung aja dihajar di sana, kita diskusi bareng-bareng. Oke, segitu aja guys. Thank you semua yang udah nonton. Semoga videonya bermanfaat, dan boleh bantu kasih jempol kalau kalian suka videonya, subscribe juga ke Best Channel Tech Channel. Dan itu aja, nama gue Malvin. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on the next video. Ciao. Ya, cakep lah. Good job buat ini, cuma ya mari kita lihat harganya.